akhirnya teman-teman itu banyak yang minta diajarin bikin puisi. Wong puisi kok minta diajarin? Ya nggak bisa kan? Mungkin disinilah adanya ruh memuisikan masyarakat dan masyarakat kan puisi. Jadi kita dikenal di masyarakat dengan gaya-gaya puisi kita. Oke, ketemu lagi dengan saya Erik Cacing. Ki, hari ini rencananya kan mau meeting Zoom nih sama sahabat Aki nih. Sahabat Aki ini seorang sastrawan kah? Sastrawan ya, sastrawan. Oke, berarti seru nih antara sastrawan, the master of puisinya Aki akan berkolaborasi ya Ki ya, dengan Mbak siapa? Mbak Sri Sukanti dan Mbak Cinta Logika. Cinta Logika. Loh, namanya Mbak Cinta Logika ini cinta adalah logika, berarti dilogikain semua berarti ini. Ya. Oke, teman-teman, sebelum meeting Zoom ini dimulai, saya mau sedikit tanya Aki nih. Sahabat-sahabat Aki ini berada di satu di Banyuwangi, satu di Semarang. Wow, tapi masih daerah Jawa. Ya. Oke, berarti masih terjangkau ya. Terjangkau lah. Oke lah, langsung aja teman-teman kita dengerin nih kolaborasinya Aki dengan sahabatnya. Nah, terus pantengin nih channelnya. Oke, langsung aja. Pertama-tama aku mengucapkan banyak terima kasih Mbak Cinta Logika, Mbak Sri Sukanti, yang mana bisa bergabung kolaborasi di acara Joko Suro Channel. Terima kasih yang sedalam-dalamnya. Karena aku merasa aku mampu ternyata merekrut para pujangga yang ada di seberang sana. Mbak Cinta dari Semarang dan Mbak Sri dari Surabaya. Bukan, Banyuwangi. Ya. Aku terima kasih sudah bisa bersama-sama untuk kita berkolaborasi. Ya. Aku mau tanya sama Mbak Cinta dulu ya. Ya. Dengan kesiapan Mbak berkolaborasi di channel Joko Suro, karena moto kita memasyarakatkan puisi, mempuisikan masyarakat. Nah, dari sudut pandang Mbak Cinta, seperti apa? Ya, coba jawab. Ini adalah wujud dari sebuah karya sastra. Tidak cukup hanya karya sastra, tapi kita juga menjadikan kolaborasi ini sebuah karya nyata untuk tidak hanya sekedar mengisi, tetapi ini adalah sebuah kolaborasi yang sangat luar biasa. Di masa pandemi yang semuanya serba di-cut, kegiatan keluar di-cut, sastra keluar di-cut. Nah, ini adalah wujud nyata karya sastra yang memang harus segera kita apresiasikan ke depan. Segera juga kita berikan kenyataan kita bahwa sastra jangan sampai mati walaupun musim pandemi. Gitu. Amin. Ya, jangan sampai stuck ya. Bahwa puisi itu punya roh, punya nyawa yang terus berkembang dan berjalan. Nah, kalau Mbak Sri Sukanti, ayo sumbangsihnya lo ya. Ya, aku menyoroti yang
memasyarakatkan puisi Mempuisikan masyarakat. dan mempuisikan masyarakat. Karena yang untuk di luar-luar yang sudah diutarakan, sudah diuraikan oleh Mbak Cinta. Ya. Jadi memasyarakatkan puisi dan mempuisikan masyarakat. Akulah masyarakat itu. Ya. Dan aku Sama, merasa seperti sekarang itu juga, sedang ya. dipuisikan. Ya. Sekarang aku merasa dipuisikan. Dan Baik. aku dengan di rumah juga selalu ingin berkarya. Ya. Puisi. Begitu. Tak pernah mati ya, Mbak ya. Insya Allah selama Oke. hayat dikandung badan. Mantap. Masih bisa nulis, masih bisa akal. Ya. Mantap. Nah, terima kasih sudut pandang Mbak Sri dan Mbak Cinta. Nah, di sisi lain, seperti apa pertumbuhan sastra sementara ini di tengah-tengah masyarakat? Ini aku punya cerita ya. Aku pernah Ya. datang ke rumahnya Mas Willy atau Mas W.S. Rendra. Ya. Saat aku datang ke sana, aku naik angkot dan aku tanya, tahu nggak bengkel sastra, bengkel W.S. Rendra? Tidak ada yang tahu. Begitupun penumpang yang ada di dalam angkot. Itu tidak mengetahui. Nah, aku merenung saat itu. Seperti apa puisi sekarang ini di tengah-tengah masyarakat? Apakah ini bukan menjadi kewajiban kita untuk ya mungkin mencolek, merayu, untuk gairah pemuisian masyarakat ini sekarang tumbuh kembali gitu. Nah, bagaimana Mbak Sri ataupun Mbak Cinta? Monggo. Ya. Ayo, Mbak Cinta, silahkan dulu. Ya, siap. Mungkin disinilah adanya ruh memuisikan masyarakat dan masyarakat puisi. Jadi kita dikenal di masyarakat dengan gaya-gaya puisi kita, dengan gaya-gaya bagaimana kita menulis di WA. Jangankan puisi, kita baru menulis itu sudah selaksa puisi gitu loh. Ya, betul. Jadi masyarakat itu mengenal kita. Oh, Mbak Cinta, oh yang suka puisi. Oh yang kalau menulis itu puitis banget. Nah, dimulai dari itu kayaknya, Bung. Ya, siap. Sip. Terima kasih. Sama-sama. Mbak Sri? Ya, kalau aku sama warnanya begitu, tapi dengan gaya yang lain. Ya. Jadi di status WA aku itu selalu aku isi dengan yang aku baca puisi. Kata mereka tuh aku itu deklamasi katanya. Padahal itu aku baca puisi. Ya. Sedang di laut aku baca puisi, ya aku upload ke status WA. Dan juga sehari-hari di lingkungan keluargaku sendiri itu yang paling kecil lingkupnya kan keluarga. Cucu itu aku ajarkan membuat lituli. Kalau dia ada PR puisi, tidak saya beri puisi, tidak. Dia saya beri pertanyaan. Cintakah kamu kepada Indonesia? Cinta. Saya sudah katakan bahwa kamu cinta negaramu. Jangan Indonesia, yang bagus itu Nusantara, gitu. Terus seperti itu. Apakah kamu suka membuat puisi misalnya? Ya, tulislah kata-kata yang indah tentang matahari, tentang apa. Nah, dengan adanya saya berstatus WA yang seperti itu, akhirnya teman-teman itu banyak yang minta diajarin bikin puisi. Wong puisi kok minta diajarin? Ya nggak bisa kan. Yang penting kan ungkapkanlah perasaanmu, saudaraku semua. Lalu tulis satu kata, nanti akan menjadi indah. Begitu. Paling tidak ya ada beberapa orang yang sudah nulis, mengutarakan perasaan hatinya dengan tulisan yang indah, walaupun belum bisa disebut puisi.
Ya, betul. Tuh. Matur nuwun, matur nuwun. Nah, itu mungkin salah satu trik ya. Bagaimana cara kita Ya. menghidupkan kembali atau menggairahkan kembali semangat dari para pemuisi, arti kata pemula ataupun penggiat. Nah, itu mungkin bagian dari tanggung jawab kita untuk bisa menumbuhkan gairah kembali. Ya, mungkin itu harapan kita semua ya, Mbak ya. Siap. Iya, amin, amin. Nah, dengan trik mereka atau dengan trik kita sama-sama ini. Ya, pasti Bu. Ya. Ini monggo, dilanjut, monggo. Kalau aku yang paling suka itu tiba-tiba ada messenger inbox. Ya. Inbox itu dari seorang mahasiswa. Ya. Dia itu minta, mintanya diajarin bikin puisi. Berarti kan berarti dia tertarik pada puisi, gitu loh. Betul. Padahal dia itu mahasiswa bahasa Indonesia, gitu loh. Ya. Puisi pemula. Pasti dia tahu dasar-dasar bikin puisi itu tahu, cuman bagaimana mengungkapkannya dia yang belum bisa. Gitu. Ya, itu paling suka aku kalau ada yang bertanya seperti itu. Kita tinggal nyeret aja, kita kasih benang merah. Ya, benar. Betul. Nah, sementara ini aku mau dengar ini dari salah satu sahabatku yang aku merasa bahagia bisa merekrut pujangga dari Semarang dan pujangga dari Banyuwangi. Siapa dulu? Ayo yang membacakan puisi. Dan kalau seandainya membacakan puisi karya orang lain, tolong dilampirkan nama pengkaryanya. Penulisnya. Ya, monggo sapa rumiyin. Wah, deg-degan nih. Kalau yang kita baca puisi kita sendiri atau puisi orang lain duluan? Ya terserah, monggo. Karena ini kita buat 2 episode. Oke. Berarti aku boleh baca yang puisi orang lain dulu ya? Boleh. Untuk pemanasan. Siap. Saya dulu Mbak Cinta. Siap. Ya, monggo. Ibu Srikanti dulu. Puisi orang lain. Ini sambil promosi buku. Aku ambil dari antologi kami bersama. Cerita Sekeping Hati. Teman saya ini adalah seorang penulis yang lumayan beken. Dia bernama Ella Lasmawati. Oke, akan mulai saya bacakan. Musim semi. Kiamat pecah di cangkir sangkakala yang masih mendengungkan asapnya. Ning tiba-tiba kehilangan tubuh. Kala menelanjangi waktu ribuan kali. Masih ingatkah subuh yang kutulis di jantung malam? Seakan untuk berkejaran dengan gigil menjelang. Dan bergeram bersenandung lirih. Untum surga rekah tersipu di pelataran. Nyawa-nyawa berloncatan mencari ruang, menyelinap ke celah-celah terdalam, mencapik hangat dari luka yang disembunyikan keniscayaan. Padahal pusatanya purba tak lagi terjamah. Resah sekujurku kian mengganas, mengajakku menadah mati dari kedua mata. Lalu ku kenali dirimu di selario manusia, merentangkan dosa di sepanjang tapak jejak yang pernah terlewati.
Rindu ini adalah kutukan. Bermantra ribuan kembang. Kepul dupa keterasingan. Meletupkan ciuman. Musim duka yang meranggas. Ella Lasmawati, Ciamis, 2 Desember 2020. Terima kasih Mbak Sri, terima kasih. Sami-sami. Begitu indah kamu Ya, meresapinya, isi puisi itu sendiri. Keren. Aku suka Ya, karena mendengar. dia sahabat. Ya, ya. Sahabat ini ketika masih SMP, dia dari Ciamis. Dia menang lomba puisi di majalah Horizon. Lalu dia diwajibkan oleh majalah itu setiap minggu mengisi puisi. Jadi dia dapat honor dari puisi itu waktu masih SMP. Kemudian dia juga berkuliah di Unipro Malang, jurusan bahasa. Tapi ada sayangnya, satu yang dia tidak bisa, membuat pantun. Itu kalahnya dia dengan aku. Aku juga nggak bisa, Mbak. Aku juga sujud ke jenengan. Kalau jenengan ahli dalam berpantun dan membuat pantun. Karena aku orang kuno, orang purba. Ayo, sambil membesarkan hati Mbak Cinta. Oke, sekarang Mbak Cinta mungkin ya yang membacakan ya. Ya. Karya siapa, Mbak? Kalau tadi Mbak Sri membacakan karya teman, saya juga membacakan karya senior saya. Boleh, monggo. Lagu tentang cinta. Petang datang menjelang, menjemput malam. Air hujan barusan masih tersisa, menggenang di beton jalan. Angin begitu dingin melilit di sekujur tubuh ini. Tak seperti biasanya, panas berkeringat sepanjang hari. Semoga malam nanti bisa saksikan bintang-bintang yang berkedipan seperti bidadari menari, agar bisa sedikit menghibur diri dalam gelimang hening. Sendiri sedemikian sepi, sambil menyanyikan tembang-tembang swarga loka, mengalunkan nada syahdu, bercerita tentang dewa-dewi yang sedang kasmaran. Lalu meleburkan cinta mereka ke dalam kawah gunung berapi, hingga lebur jadi satu. Cikarang, 3 Juni 2020, Bambang Kostejo Sudaryo. Mantap. Wow, Pak Bambang itu loh. Terima kasih kepada Pak Bambang, puisinya bagus. Wow. Begitu pandai kamu membawakan isi puisi itu dengan ekspresi yang manis dan tepat. Keren. Suka Semoga sekali. berkenan. Sangat berkenan. Sangat berkenan. Terima kasih. Suwun. Tinggal aku ya, Mbak ya. ya. Giliran. Aduh, aku izin karo Mbak Sri iki. Bungkam. Senja mulai merambat, meninggalkan sang surya. Wajah-wajah bermunculan dengan tangan menutup muka. Langkah melaju kencang tanpa menoleh. Takut akan bayang sendiri.
yang begitu suram. Peristiwa kekejaman yang engkau ciptakan sekarang berbuah tuntutan. Kemana lagi akan bersilat lidah? Suara derit pintu begitu mencekam. Ribu wajah berdatangan untuk mengadili, untuk melihat deritamu saat sekarat. Siapa menghabisi siapa? Karena jabatan dan surat sakti sudah tidak lagi berguna. Mata, mulut, suara engkau bungkam, engkau berangus. Tetapi sukma-sukma terus berkeliaran mencari raga. Seperti para maestro. Dengan ketajaman puisi, lenyap tertelan zaman. Tanpa ada yang menelisik. Hanya tersimpan di gudang sebagai arsip sejarah yang kelam. Bahasa terdengar hanya lewat bunga-bunga kata. Bungkam. Mak, jelek. Mak jelek. Iya, maaf banget. Ya, nggak apa-apa. Nggak, aku mau tanya sama Mbak. Kita pegangannya HP. Aku mau tanya sama Mbak Sri ya. Ya, Tadi sedikit mengulas mengenai puisi yang mati. puisi yang mati ya. Bukan puisi yang mati, tapi bungkam. Ya. Bungkam tersimpan di dalam gudang menjadi arsip masa kelam. Ya, memang. Dan, Kenapa itu kok puisi mati? puisinya Mas Joko Suro tadi kan mengatakan puisi itu akan tersimpan di dalam Gini loh, gudang. Gini Mbak, ini yang kamu petik itu kan yang di bait terakhir ya, kalau nggak salah ya. Ya, yang ingat. Bait terakhir. Nah, seperti para maestro dengan ketajaman puisi lenyap tertelan zaman tanpa ada yang menelisik, hanya tersimpan di gudang sebagai arsip sejarah yang kelam. Bahasa terdengar hanya lewat bunga-bunga kata. Oke, yang aku katakan memang dia akan tersimpan sebagai arsip dari masa yang kelam. Tapi aku yakin karena dunia ini ada yang menjaga, walaupun manusia itu penyuka bikin kerusakan, yang maha kuasa itu adalah yang maha menjaga milik dia sendiri. Sampai sejauh mana dia berkehendak untuk menentukan umur manusia itu, umur dunia ini, ya toh? Dan jiwa sastra dalam hal ini puisi itu sudah ada sejak zaman nabi-nabi. Ya, betul. Sampai sekarang tidak lekang. Ya. Adanya puisi Melayu yang kebanyakan berasal dari Persia. Persia tentu saja pasti dari keislaman ya, yang Islam ini. Yang non-Islam juga tetap ada. Seperti Shakespeare, Khalil Gibran dan sebagainya itu kan generasi penerusnya yang Nasrani, aku katakan begitu ya. Yang Islam yang aku sorotin puisi lama yang dari Persia tentu saja berasal dari Arab sampai sekarang yang berbentuk puisi lama, baik syair, ghazal, pantun, qit'ah, dan lagi banyaklah Kalibun, Karmina dan sebagainya. Itu banyak yang
bernuansakan agama. Walaupun ini puisi lama, generasi-generasi muda setelah saya yang tua ini masih banyak. Ya. Saya masih banyak menemui anak-anak yang ingin belajar puisi lama ke saya. Itu artinya bahwa puisi itu tak lekang oleh waktu Tak lekang Ya. oleh waktu. Betul. Selalu. Ya. dan selalu bermetamorfosis gitu kan. Betul. Nyambung kan sekarang Mbak Cinta. Seperti itu. Ya, Makin betul. berkembang sesuai dengan zamannya. Ya. Tuh. Tidak mungkin kita selalu menengok ke belakang karena kita harus jalan ke depan. Betul ya. Dari depan mata Tapi kita. masa lalu adalah tonggak untuk kita Betul sekali. melangkah gitu. Kalau saja kayak Bung Joko Suro ini ada 10 saja di Indonesia, kita tidak akan kehabisan generasi sastra gitu loh. Amin, amin.